Ketakutan terhadap ruang di bawah kasur, secara ilmiah, adalah manifestasi dari ketiadaan visual yang digabungkan dengan kedekatan fisik. Ini bukan hanya tentang monster, melainkan tentang apa yang tidak bisa kita lihat, berada dalam jarak sentuh, di mana kita berada dalam kondisi paling rentan, tidur. Analisis ini dimulai dengan premis dasar. Kasur yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, tiba-tiba menjadi struktur yang menaungi ancaman tersembunyi. Secara statistik, mayoritas insomnia yang berhubungan dengan kecemasan di malam hari seringkali terkait dengan perasaan diawasi dari titik buta. Ketika kita berbaring, kita menciptakan ruang hampa visual horizontal di bawah kita. Pikiran bawah sadar yang tidak menyukai kekosongan informasi cenderung mengisi ruang tersebut dengan narasi paling ekstrim yang bisa dibayangkan. Kami tidak berbicara tentang mitos anak-anak, kami membahas arketipe ketakutan yang tertanam dalam DNA kita. Ini adalah ruang yang gelap, berdebu, dan dingin, tempat persembunyian sempurna, baik itu untuk predator fisik di zaman purba atau entitas supranatural yang menolak logika rasional kita. Memahami fenomena ini memerlukan pengesampingan skeptisisme awal dan mengakui bahwa bagi sebagian orang, teror itu adalah kenyataan sensorik yang tak terbantahkan. Transisi dari ketakutan umum menjadi teror spesifik seringkali dimulai dengan perubahan atmosfer ruangan. Korban yang kami amati, yang kami sebut sebagai subjek delta, melaporkan bahwa malam-malam mulai terasa lebih tebal atau lebih berat. Ini adalah fase inkubasi, di mana sugesti diri mulai berinteraksi dengan anomali lingkungan yang nyata. Subjek delta pertama kali mencatat adanya bau apek, bukan bau debu biasa, melainkan aroma yang menyerupai tanah basah atau sesuatu yang telah lama membusuk dalam kelembaban rendah. Bau ini intermittent, muncul kuat lalu menghilang sepenuhnya tanpa ventilasi. Analisis rasional akan menyarankan kebocoran pipa atau jamur, namun pemeriksaan profesional tidak menemukan sumber fisik yang jelas. Seiring waktu, sensasi dingin yang terlokalisasi mulai muncul, bukan dingin yang memenuhi ruangan, melainkan udara dingin tajam yang seolah berpusat tepat di bawah matras. Subjek delta mulai tidur dengan 2 selimut ekstra, namun dingin itu terasa berasal dari dalam, menembus lapisan kain, menimbulkan kecemasan mendalam yang menghalangi fase tidur REM. Fenomena ini memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang menyerap panas atau keberadaan di dalam ruang terbatas tersebut, mengubah termodinamika kamar tidur menjadi dan perang psikologis. Fase kedua teror ditandai dengan manifestasi akustik, yang oleh subjek delta digambarkan sebagai suara pengingat. Ini adalah titik kritis di mana ketakutan beralih dari internal, paranoia, menjadi eksternal, bukti sensorik. Suara pertama yang paling konsisten adalah gesekan kecil, mirip kuku yang menggores kayu, namun tidak berirama dan sangat lembut. Frekuensi gesekan ini terlalu rendah untuk didengar di siang hari, hanya terdengar jelas saat keheningan malam mencapai puncaknya. Yang lebih mengganggu adalah variasi suara yang muncul. Kadang-kadang itu terdengar seperti kain yang diseret perlahan, atau yang paling mengerikan, suara desahan yang sangat pelan, seperti seseorang menahan napas terlalu lama. Narator yang terlibat dalam kasus seperti ini seringkali menekankan pada ketidakmungkinan sumber suara. Jika itu adalah tikus, pergerakannya cepat dan tidak terfokus. Jika itu adalah pergeseran struktural rumah, suara akan bergema di dinding, bukan teredam seolah berasal dari material yang menyerap suara. Ini menunjuk pada entitas yang memiliki kesadaran, yang mengetahui bahwa subjek delta sedang mendengarkan, dan sengaja memproduksi anomali akustik untuk merusak ketenangan mental. Keberhasilan teror ini terletak pada sifatnya yang samar. Anda mendengarnya, tetapi Anda tidak dapat memverifikasinya, meninggalkan subjek dalam lingkaran paranoid antara realitas dan imajinasi. Ketika bukti auditori mulai menumpuk, subjek delta memasuki fase observasi. Rasa ingin tahu yang menyiksa seringkali mengalahkan naluri bertahan hidup dalam kasus-kasus horor yang berbasis pada persembunyian. Subjek mulai melakukan tes keberadaan yang sederhana, menaruh benda-benda kecil seperti koin atau kertas tepat di tepi kasur sebelum tidur. Logikanya, jika tidak ada pergerakan, benda-benda itu akan tetap di tempatnya. Namun beberapa pagi, koin itu hilang, atau lebih aneh lagi, ditemukan beberapa inci di bawah kasur, seolah didorong atau ditarik dengan perlahan. Ini adalah momen rasionalitas runtuh. Tidak ada arus udara, tidak ada gempa mini yang dapat menjelaskan pergeseran objek padat sejauh itu. Kemudian ada jejak debu. Kamar tidur itu bersih, tetapi di pagi hari sering terlihat garis tipis, mirip alur,
di karpet atau di lapisan debu di lantai kayu. Semuanya mengarah keluar dari bawah kasur, berhenti tiba-tiba di jarak 1 meter. Jejak ini tidak memiliki pola langkah kaki manusia. Itu lebih mirip jalur seretan atau tanda gesekan benda yang panjang dan berat. Narator harus menekankan bahwa anomali ini bersifat fisik, tidak dapat diabaikan sebagai halusinasi. Ini memaksa subjek delta untuk mengakui bahwa ada sesuatu atau seseorang yang menggunakan ruang di bawah kasurnya sebagai titik transit atau tempat berdiam. Pertanyaan beralih dari apakah ada sesuatu menjadi apa bentuknya dan mengapa ia bersembunyi. Puncak dari fase prakontak adalah ketika entitas mulai memainkan permainan kedekatan. Subjek delta melaporkan peningkatan drastis dalam fenomena sentuhan dan tekanan. Dalam beberapa malam, subjek bangun dengan perasaan kasur menjadi lebih berat di sisi tertentu. Sensasi ini bukan hanya perubahan beban, melainkan sensasi terdistribusi, seolah-olah beban itu adalah massa tubuh yang bergerak lambat. Salah satu insiden yang paling dicatat dalam laporan kasus horor adalah The Edge Hang, ketika subjek secara tidak sengaja membiarkan lengan atau kaki menjuntai di tepi kasur, ia merasakan sentuhan dingin seperti jari panjang yang menyentuh kulitnya, diikuti oleh tarikan kecil, sangat halus, seolah menguji resistensi. Sentuhan ini hampir tidak nyata, namun cukup jelas untuk memicu refleks mundur yang panik. Secara psikologis, entitas ini kini telah menutup jarak antara dunia mereka dan dunia subjek. Ia tidak lagi bersembunyi di balik suara atau debu. Ia mengklaim batas fisik yang memisahkan mereka. Setiap gerakan tidur, setiap posisi istirahat, kini harus memperhitungkan kehadiran yang tidak terlihat di bawah. Kasur, alih-alih menjadi tempat berlindung, telah diubah menjadi panggung gantung di atas kegelapan, di mana subjek delta adalah satu-satunya objek yang bergerak dan rentan. Malam klimaks selalu ditandai dengan keheningan yang menyesakan. Ini adalah the deep silence sebelum badai, di mana semua anomali sebelumnya, gesekan, bau, dingin, tiba-tiba menghilang. Subjek delta yang telah terbiasa dengan tingkat kebisingan dan teror tertentu merasa lebih khawatir dengan ketiadaan tersebut. Ini adalah taktik predator yang cerdas, menenangkan mangsa sebelum serangan mendadak. Pada malam tertentu itu, subjek delta berbaring, matanya terbuka, memandangi langit-langit yang gelap dengan setiap otot tegang. Detik-detik berlalu seolah jam berhenti berdetak. Narasi yang relevan di sini adalah deskripsi fisik dari ketegangan, keringat dingin di dahi, detak jantung yang berdebar di telinga, dan hiperkesadaran terhadap setiap serat kasur. Subjek tidak lagi mencari bukti, ia menunggu eksekusi dari ancaman yang telah lama ia biarkan tumbuh. Fokus menjadi sangat sempit, hanya pada celah kecil antara lantai dan bingkai kasur, yang kini terlihat seperti garis batas antara hidup dan mati. Dalam kondisi ini, rasionalitas telah sepenuhnya tergantikan oleh naluri purba. Subjek delta tahu, bukan dengan logika, melainkan dengan intuisi yang tajam, bahwa entitas di bawah sana sedang bersiap. Itu adalah penantian terlama yang pernah ia alami, sebuah penyiksaan pasif yang jauh lebih buruk daripada setiap suara yang pernah dibuat entitas tersebut. Dan kemudian, jeda itu pecah. Bukan dengan suara keras atau jeritan tiba-tiba, melainkan dengan suara yang salah. Subjek delta, dalam kondisi keheningan ekstrim, mendengar suara klik yang jelas dan mekanis. Suara ini bukan milik rumah, itu terlalu presisi. Tepat setelah klik itu, tekanan di kasur meningkat drastis, jauh melebihi penambahan berat yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah momen pergeseran dari teror psikologis menjadi konfrontasi fisik. Subjek, dipicu oleh adrenalin, secara insting berbalik cepat dan melompat dari kasur, memposisikan dirinya di seberang ruangan. Saat ia melakukannya, ia menangkap pandangan sekilas di celah sempit itu. Apa yang dilihatnya menentang deskripsi sederhana tentang hantu. Itu bukan sosok tembus pandang atau kabut. Itu adalah massa biologis yang gelap, padat, dan tidak beratuhan. Deskripsi yang paling mendekati adalah sepasang lengan yang terlalu panjang, kurus kering, dan berwarna hitam pekat, yang tampak tertarik kembali dengan kecepatan yang tidak wajar ke dalam kegelapan di bawah kasur, seolah terkejut karena aksinya terpotong. Sisa kasur bergetar, dan suara napas yang berat dan serak yang kini tidak lagi lembut terdengar jelas selama beberapa detik sebelum kembali menjadi keheningan absolut. Bukti visual ini, meskipun singkat dan traumatis, mengonfirmasi ini bukanlah sekedar mimpi buruk yang dipicu paranoia, melainkan interaksi nyata dengan entitas yang memiliki dimensi dan struktur fisik. Pasca konfrontasi adalah fase di mana pemikiran rasional mencoba kembali berkuasa, meskipun gagal total. Setelah subjek delta berhasil keluar dari kamar itu, ia mengalami periode disosiasi. Pertanyaan yang muncul di benaknya adalah, apakah itu halusinasi yang dipicu oleh kurang tidur kronis? Namun, tubuhnya memberikan jawaban yang berbeda.
Pakaian tidurnya robek di bagian pergelangan kaki dan ada goresan dangkal, 3 garis paralel yang memanjang dari tumit hingga betisnya. Goresan ini tidak berdarah banyak, tetapi menyakitkan. Dan yang paling penting, tidak ada benda tajam di bawah kasur yang dapat menyebabkan luka semacam itu, terutama mengingat kasur itu diletakkan langsung di lantai. Analisis kami terhadap kasus-kasus hantu bawah kasur menunjukkan bahwa entitas sering meninggalkan bukti cedera kecil yang sulit dijelaskan. Mereka berfungsi sebagai tanda terima fisik yang mencegah korban meyakinkan diri bahwa semuanya hanyalah mimpi. Kamar tidur itu sendiri kini telah dicemari. Meskipun subjek Delta tidak kembali malam itu, ia melaporkan bahwa pintu kamarnya yang ia pastikan terkunci saat melarikan diri ditemukan terbuka keesokan paginya, hanya beberapa inci. Keheningan pasca kejadian bukan berarti entitas itu pergi. Itu berarti ia telah mencapai tujuannya, memastikan subjek tahu bahwa ia bisa menyentuh dan ia bisa mengikuti. Implikasi jangka panjang dari teror semacam ini jauh melampaui trauma malam itu. Subjek Delta kini menderita gangguan tidur yang parah, yang secara klinis dikenal sebagai somnifobia spesifik lokasi. Ia tidak hanya takut tidur, tetapi ia takut pada tempat tidur itu sendiri. Ketika ia mencoba kembali ke kamarnya, gejala fisik muncul, mual, takikardia, dan sensasi terbakar di punggung. Bahkan setelah memindahkan kasur dan membersihkan ruang di bawahnya, yang anehnya bersih dari debu atau serpihan apapun, ketakutan itu tetap ada. Ini menunjukkan bahwa entitas itu tidak terkait dengan kotoran atau materi. Ia terkait dengan ruang dan pengalaman yang ditimbulkan. Dalam beberapa minggu berikutnya, subjek Delta mencoba tidur di sofa atau di lantai ruang tamu. Tetapi ia melaporkan bahwa aura berat dan bau apek mengikuti kemanapun ia meletakkan kepalanya. Ketakutan terhadap ruang di bawah kasur telah berevolusi menjadi ketakutan terhadap semua ruang gelap, terbatas, dan di bawah permukaan. Analisis ini menyimpulkan bahwa teror ini dirancang untuk melumpuhkan fungsi dasar manusia, menjadikan tempat peristirahatan yang vital menjadi sumber bahaya ababi, merampas bukan hanya tidur, tetapi rasa aman di dalam rumahnya sendiri. Dalam upaya untuk memahami entitas ini dari sudut pandang paranormal dan metafisika, kami melihat pola yang konsisten. Entitas bawah kasur jarang terlihat utuh. Mereka adalah makhluk parsial, seringkali hanya memperlihatkan tangan, lengan, atau bagian wajah yang berkerut. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak eksis sepenuhnya di dimensi kita. Ruang di bawah kasur berfungsi sebagai titik konvergensi energi, semacam ambang batas yang hanya memungkinkan bagian-bagian tertentu dari entitas untuk bermanifestasi atau berinteraksi secara fisik. Mengapa kasur? Karena kasur adalah objek yang mendefinisikan batas vertikal dan horizontal antara alam atas, kesadaran, dan alam bawah, ketidaksadaran, kegelapan. Ketebalan kasur menjadi penghalang tipis yang dilewati oleh entitas ini. Mereka memanfaatkan energi ketakutan yang dihasilkan oleh manusia saat tidur. Semakin tinggi tingkat kecemasan subjek Delta, semakin mudah entitas tersebut menarik diri, semakin kuat manifestasinya. Oleh karena itu, entitas ini adalah parasit psikis yang menggunakan lokasi strategis ini, tempat di mana manusia paling tidak berdaya untuk memanen energi teror. Memahami motivasinya adalah kunci, karena serangan mereka bukan acak, melainkan merupakan perburuan yang disengaja dan terencana. Studi perbandingan menunjukkan bahwa ketakutan terhadap hantu di bawah kasur adalah fenomena global yang melintasi budaya, meskipun deskripsi spesifik entitasnya bervariasi. Di Jepang, ada mitos tentang Noperabo yang bersembunyi di bawah rumah, sedangkan di tradisi barat seringkali dikaitkan dengan bogeyman. Namun, terlepas dari label budayanya, mekanisme terornya tetap sama, kedekatan ancaman yang tidak terlihat. Langkah-langkah mitigasi, secara ironis, seringkali memperburuk masalah. Subjek Delta mencoba menutupi ruang di bawah kasur dengan kain, atau bahkan menutupinya dengan buku dan barang, menciptakan penghalang fisik. Entitas merespon penghalang fisik ini dengan agresi yang meningkat. Malam di mana subjek Delta menumpuk balok kayu di bawah kasur, ia mendengar suara benturan keras, seolah-olah sesuatu mencoba keluar secara paksa, diikuti dengan bau belerang yang sangat pekat. Ini adalah poin penting. Entitas ini tidak gentar oleh upaya manusia untuk menyangkal kehadirannya. Sebaliknya, mereka melihat upaya itu sebagai tantangan. Solusi spiritual dan fisik seringkali gagal, karena entitas ini beroperasi di garis batas. Mereka tidak sepenuhnya fisik untuk dipukul, namun tidak sepenuhnya spiritual untuk diusir hanya dengan doa. Mereka adalah manifestasi sempurna dari liminal space teror pribadi. Sebagai penutup, analisis kami menyajikan realitas yang mengerikan. Ketakutan terhadap hantu di bawah kasur bukanlah ketakutan akan kematian, melainkan ketakutan akan penyiksaan psikologis yang lambat.
entitas ini tidak ingin membunuh, mereka ingin menghancurkan batas antara keamanan dan ancaman. Kasus subjek Delta berakhir ketika ia akhirnya meninggalkan rumah itu sepenuhnya, namun ia membawa ketakutan itu bersamanya. Dalam setiap kamar baru, setiap hotel, setiap tempat tidur, ia secara naluriah memeriksa ruang di bawahnya. Ketakutan itu telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah parasit permanen dalam kesadarannya. Ingatlah ketika Anda berbaring malam ini bahwa ruang di bawah kasur Anda mungkin bukan hanya tempat penyimpanan debu atau barang lama, ia mungkin adalah pintu masuk atau tempat berdiamnya sesuatu yang telah mengamati Anda jauh sebelum Anda menyadarinya, dan ia tahu bahwa Anda tidak akan pernah bisa menutup mata Anda sepenuhnya. Analisis ini selesai, kami berharap wawasan yang kami berikan dapat membantu Anda memahami sifat sejati dari teror ini, meskipun pemahaman itu datang dengan harga yang mahal bagi ketenangan pikiran Anda. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Sampai bertemu di analisis kegelapan berikutnya.